Menghadapi new normal yang sebentar lagi akan diberlakukan di wilayah Papua Barat, gugus tugas Papua Barat menggelar rapat bersama Forkopimda untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam rangka mempersiapkan new normal di Provinsi Papua Barat. Rabu 10 Juni 2020 bertempat di kantor Gubernur Arfai Manokwari. Rapat gugus tugas tersebut dihadiri oleh Gubernur Papua Barat, Wakil Gubernur, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Forkopimda Papua Barat, Ketua MRP, Rektor Unipa, Asisten dan Staf Ahli Gubernur, pimpinan OPD Provinsi dan instansi vertikal di Papua Barat. Gubernur selaku Ketua Umum Gugus Tugas menyatakan normal baru yang akan kita berlakukan tetap menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, Gubernur menyatakan pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kondisi daerah atau new normal ala tanah Papua. Gubernur menekankan bahwa meskipun masih banyak kekurangan dan kendala, namun usaha kita tidak boleh kendor. Semua lapisan masyarakat diajak untuk tetap semangat menghadapi wabah ini. Tamu yang bisnis dan sebagainya, wisata dan sebagainya, semua yang nanti kita akan semangat dalam diskusi kita hari ini, sehingga kita akan new normal. Tetap kita ada petunjuk dari pusat, tetapi juga kita di daerah juga kita berdasarkan situasi dan kondisi di daerah kita masing-masing untuk kita new normal ala tanah Papua ataupun kita mengatur situasi kondisi Papua Barat kita. Saya terima kasih banyak untuk semua baik kapasitas kami sebagai Forkopimda, tetapi juga bersama dengan gugus tugas COVID-19 melibatkan berbagai pihak dan dalam tugas dan tanggung jawab ini semua sudah jalan baik sekalipun masih banyak kekurangan baik itu sarana, prasarana, dana dan sebagainya, tetapi mari kita tidak boleh kendor, kita tidak boleh patah semangat karena ini menjadi tanggung jawab kita. Semua fasilitas sarana yang kita maksimalkan. Dalam arahannya, Gubernur menerangkan bahwa anggaran yang disiapkan untuk penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Papua Barat adalah sejumlah 197,8 miliar rupiah. Dana tersebut diperuntukkan untuk menunjang tenaga dan fasilitas kesehatan yang ada di Papua Barat dan juga untuk menunjang kegiatan jaringan pengaman sosial. Lebih lanjut, Gubernur menambahkan bahwa pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan pasca kerja bagi tenaga kerja di Papua Barat yang dirumahkan atau di PHK sebagai imbas dari pandemi COVID-19. Sementara dana yang dialokasikan untuk menunjang kegiatan kesekretariatan COVID-19 sebesar 4,4 miliar rupiah. Dalam arahannya, Gubernur kembali mengingatkan agar bantuan yang akan didistribusikan selanjutnya harus tepat sasaran. Perlu adanya koordinasi dengan kabupaten kota dan pihak-pihak terkait agar pemberian bantuan kepada masyarakat tidak tumpang tindih. Sebelum melakukan distribusi bahan pokok tahap kedua, penanggung jawab perlu melakukan evaluasi agar distribusi selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Dengan demikian, total belanjakan untuk dua kegiatan tadi, bantuan tunai dan bantuan non-tunai, dan juga bantuan pangan, yaitu sebesar 48,6 miliar. Kemudian untuk dampak ekonomi berupa bantuan pasca kerja, ada pemutusan kerja atau PHK, tetapi juga ada dirumahkan, kami sudah rancang dari total dana 48,6 tadi yang kita sedang menggunakan dari semua kabupaten kota yang sudah masuk. Dalam waktu dekat kami juga akan bantu dan berfungsi untuk yang di-PHK-kan ataupun yang dirumahkan. Data yang kami sudah terima itu sudah sekitar 32 ya, 32 ribu. Jadi kemudian ada dana ini juga untuk sekretariat atau dukungan kesekretariatan, mendukung biaya penunjang sekretariatan dan biaya pendaftaran kesehatan yang total biaya 4,4 miliar. Jadi total semua tadi ada 157,8. Ya ini saya informasikan sehingga nanti menjadi catatan bagi kita. Itu saya harapkan semua pihak yang terkait, pertama tim pangan dan juga operator terkait selalu berkonsultasi dengan Kajati dan juga jajaran yang ada dan juga dengan BPKP, sehingga dalam bantuan-bantuan ini harus tepat pada sasaran. Di
kesempatan itu, Gubernur juga menginformasikan bahwa Manokwari sudah mempunyai alat PCR. 4 tenaga medis sudah siap bekerja untuk melakukan pemeriksaan PCR sehingga sampel darah tidak perlu dikirim lagi keluar Papua Barat untuk diperiksa. Dalam minggu ini, teknisi akan melakukan proses pemasangan sehingga minggu depan alat PCR sudah dapat difungsikan. Ya, saya informasikan juga kita punya alat PCR yang untuk sampel darah. Sudah kemarin kapal sudah masuk, sudah turunkan. Kemudian kita mungkin hari ini dan tenaganya 1 dokter, 3 tenaga medis kita sudah kirim ke Makassar. Mereka sudah belajar sana dan hari ini selesai ya. Nantinya kita kerjasama dengan gugus tugas untuk mereka bisa ya semua protokol kesehatan bisa dipenuhi dan bisa mereka kurang sehingga dan 3 kita tunggu teknisinya, 2 yang datang untuk pasang alat, kemudian tenaganya sudah terlatih, sudah terdiri, sudah terlatih, berarti dan sampel darah berikutnya untuk Papua Barat tidak perlu lagi kita kirim ke Makassar ataupun ke Jakarta ataupun ke Jayapura, cukup kita ambil sampel darah kita. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan sesuai arahan dari pusat bahwa new normal akan segera diberlakukan di Papua Barat. Penerapan normal baru itu akan diutamakan bagi kabupaten kota yang tidak masuk dalam zona merah, seperti Maibrat, Sorong Selatan, Pegunungan Arfak, dan Tambrau. Setelah itu akan diikuti dengan kabupaten kota lainnya di Provinsi Papua Barat. Normal tadi, ini kan suka atau tidak suka sesuai arahan dari pusat bahwa tetap akan diberlakukan new normal. Ini artinya apakah new normal ini akan diberlakukan di setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat atau mengikuti arahan dari pusat itu cuma ada 5 kabupaten kota yang belum masuk dalam zona merah? Tentu yang pertama yang diprioritaskan adalah 5 kabupaten yang masuk dalam arahan pemerintah pusat dan masuk dalam zona kuning dan zona hijau. Tetapi secara bertahap daerah-daerah, karena Papua Barat ini secara keseluruhan jika dibandingkan dengan misalnya provinsi lain di luar Papua Barat, itu tentu jumlah pasien positif itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kita di Papua Barat yang tersebar dalam beberapa kabupaten ini. Tentu sekali lagi prioritasnya kepada 5 kabupaten yang masuk dalam arahan pemerintah pusat. Lalu kemudian secara bertahap daerah-daerah lain di Papua Barat juga kita persiapkan untuk masuk dalam new normal. Karena tidak mungkin terus-menerus ini masyarakat dikungkung di rumah, dibatasi, karena secara ekonomi kemudian itu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, karena secara nasional pertumbuhan ekonomi kita mengalami pelambatan yang luar biasa, hanya tumbuh 3% dari estimasi yang cukup tinggi begitu. Nah, oleh karena itu sektor ini juga tentu harus menjadi perhatian karena kita perlu menyelamatkan masyarakat kita, tetapi di sisi yang lain mereka juga harus tetap dari sisi ekonomi terpenuhi kebutuhan makan minum dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Bapak, ini berarti kan tujuan dari new normal ini sebenarnya kan untuk pemulihan ekonomi masyarakat ya Bapak. Nah, ini berarti apakah bantuan dari pemerintah seperti Bapok itu akan tetap berlangsung ataukah ketika new normal ini berjalan sudah tidak lagi? Itu sudah dialokasikan, dianggarkan oleh pemerintah melalui gugus tugas. Ada sejumlah item-item pembiayaan, antara lain bantuan pemulihan ekonomi, bantuan bantuan pemulihan ekonomi, tetapi juga bantuan pemenuhan kebutuhan. Iya. Pemenuhan kebutuhan karena sudah teralokasikan, mau new normal ataupun tidak, kita sudah alokasikan untuk seluruh kabupaten kota yang akan dibiayai oleh provinsi ini tetap akan kita tetap akan disalurkan. Ini tadi laporan singkat disampaikan oleh divisi yang menangani untuk bantuan-bantuan langsung itu dari bantuan bahan pokok yang dialokasikan sejumlah 70.000 sekian paket itu baru sekitar 20-an ribu atau 23.000 paket yang sudah disebarkan. Jadi yang tersisa masih cukup besar dan itu secara bertahap akan karena kita belum tahu ini sampai kapan ini wabah ini akan bisa berhenti atau selesai, sehingga oleh karena itu pemberian bantuan juga dilakukan secara bertahap. Baik, Pak. Terima kasih banyak.